Saatnya Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry. Halo sahabat sehat, selamat datang di program Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministries dan Radio Foster, serta disiarkan juga di 30 jaringan Radio BSK Media. Tema program hari ini menjaga kesehatan di masa kehamilan. Pembicara kita hari ini dengan Dr. Jaya Santoso, SPOG. Selamat datang Dr. Jaya. Iya, selamat datang. Terima kasih sebelumnya sudah ingin hadir ya bersama kita, meluangkan waktunya. Dan juga kali ini kita mau tanya-tanya mengenai kesehatan di masa kehamilan. Bisa langsung hubungi kami di WhatsApp atau SMS ya, di nomor 0856 0782 5058. Sekali lagi silahkan bertanya melalui WhatsApp dan juga SMS di 0856 0782 5058. Kita simak dulu penjelasan dari Dr. Jaya bagaimana agar tetap sehat di masa kehamilan. Bagaimana dokter biasanya para ibu hamil gitu ya menanyakan mengenai kesehatan kehamilan dan apa saja yang harus diperhatikan untuk menjaga kesehatan di masa kehamilan. Ya, baiklah. Menjaga kehamilan, kesehatan kehamilan adalah satu hal yang sangat penting karena kita akan menciptakan generasi penerus kita dengan harapan generasi penerus kita menjadi lebih baik, berkualitas dan bermutu. Jadi kita mungkin ingin mempunyai anak, tentu anak yang cerdas, anak yang sehat, ya, anak yang bisa berguna nantinya, baik untuk keluarga maupun baik untuk nusa dan bangsanya. Oleh karena itu tidak serta-merta kita hamil langsung begitu saja akan menghasilkan anak yang baik. Oleh karena itu kita harus perlu persiapan-persiapan yang cukup untuk mendapatkan suatu kehamilan yang baik, supaya tidak mengalami keguguran sampai melahirkan pun dengan bayi yang sehat tanpa kecacatan yang bisa mungkin terjadi. Iya, baik. Dan juga biasanya kalau pada masa kehamilan ada minister pertama gitu ya. Minister pertama itu pastikan 3 bulan pertama ya dok ya. 3 bulan pertama apa saja yang harus diperhatikan? Apakah ada pantangan-pantangan khusus gitu? Baik, jadi sebelum trimester pertama biasanya orang sekarang mengatakan ada namanya 1000 hari kehidupan. 1000 hari kehidupan itu artinya apa? Dari sejak konsepsi, sejak pembuahan sampai melahirkan, sampai anak itu usia 2 tahun. Itulah 1000 hari kehidupan. Itulah yang menentukan nanti anak itu akan sehat atau tidak. Nah, sebelum kehamilan 1 sampai 3 bulan atau trimester pertama, maka sebelum hamil kita harus ada persiapan-persiapan khusus. Artinya minimal 3 bulan sebelum hamil kita harus sudah mempersiapkan diri untuk sebuah kehamilan. Misalnya meminum vitamin, makan makanan yang bergizi. Atau bahkan kita mempersiapkan kehamilan itu jauh lebih lama dari 3 bulan, bisa setahun. Terutama pada ibu-ibu yang ingin hamil. Misalnya ada penyakit-penyakit tertentu. Misalnya ada diabetes atau kencing manis, atau hipertensi atau darah tinggi, atau penyakit hipertoni atau gondok, atau penyakit-penyakit yang lainnya. Sehingga sebelum terjadi sebuah kehamilan, penyakit-penyakit tersebut sudah diatasi dulu, sehingga pada saat hamil penyakitnya bisa dikontrol. Ya, baik. Dan juga bagaimana agar ibu hamil tidak mengalami stres di masa kehamilan? Maksud saya dengan trimester pertama tadi kan mungkin ada yang karena baru kehamilan pertama mungkin agak shock gitu ya dok ya. Jadi bagaimana cara mengatasi agar tidak stres gitu? Ya, baik. Jadi memang penting itu. Jadi pasien tuh sampai stres, muntah-muntah, itu memang pada trimester pertama, 3 bulan pertama. Apa yang menyebabkan hal-hal itu terjadi? Biasanya faktor psikologi paling sering. Ya, stres, muntah-muntah. Orang hamil mual, muntah sekali itu masih wajar. Tapi kalau sudah setiap hari muntah beberapa puluh kali sampai diopname di rumah sakit itu, saya katakan masih ada faktor-faktor lain yang menyebabkan mereka itu sampai harus dirawat muntah berlebihan. Biasanya berhubungan dengan faktor psikologinya. Faktor psikologi apa salah satunya? Satu, persiapan hamil tidak baik. Misalnya dia tidak mempersiapkan sebuah kehamilan, tiba-tiba hamil. Oke, baik. Kemudian apalagi faktor lingkungan mungkin tidak menunjang.
tinggal di rumah keluarga pihak mertua atau apa yang tidak bisa menunjang proses kehamilannya. Selain itu ada lagi faktor suaminya. Mungkin suaminya sering pergi jauh, pulang beberapa minggu kemudian, itu juga bisa mempengaruhi faktor psikologi kepada ibu yang hamil tadi. Sehingga oleh karena tadi bilang sebelumnya harus dipersiapkan. Kalau nanti saya hamil, suami saya akan berangkat sekian minggu sekali, gak bisa kerja di tambang, sekian minggu sekali dia akan pulang. Kemudian saya tinggal di lingkungan yang berbeda dengan di lingkungan yang biasa sebelum ini. Misalnya tinggal di lingkungan orang tua, dia sudah tahu apa kalau hidup dengan orang tua sendiri. Sekarang di lingkungan yang berbeda. Nah, oleh karena itu dipersiapkanlah hal-hal yang perlu dipersiapkan, yaitu dalam hal ini mentalnya. Komunikasi dan mental sangat mempengaruhi ya dokter ya. Jadi memang keadaan lingkungan kita terkadang memang kita harus sendiri yang menyiasati bagaimana kita bisa mempersiapkan. Makanya mungkin ada dengan sosial media yang dimana memberitahukan edukasi seperti itu, yang memberikan hiburan, dan juga makanan-makanan apa saja nih dokter yang cocok atau yang baik untuk dikonsumsi ibu hamil gitu. Dan pasti ada pantangan-pantangan khusus. Contohnya nih, biasanya yang kita dengar adalah buah nanas gitu. Apakah buah nanas ini memang sepenuhnya tidak diperbolehkan untuk ibu hamil, atau memang di usia berapakah kandungan yang bisa kalau kita untuk makan nanas dan makan makanan itu aman untuk kita konsumsi? Ya, baik. Jadi memang apa yang perlu dikonsumsi selama hamil? Ya, ini kan kita batasi sampai trimester 1 3 bulan pertama. Terutama trimester 1 semua makan boleh dimakan. Nanas pun sebetulnya boleh. Nah, lebih bervariatif, lebih bagus, ya. Apalagi trimester pertama kan orang masih cerewet, kadang masih mual, mau ngidam ini, begitu didapatkan, udah barang yang diidam-idamkan udah dapat, biasa aja. Jadi semua dimakan, tapi terutama makanan-makanan yang mudah dicerna. Karena kalau makanan yang tidak mudah dicerna pada hamil trimester pertama itu kadang-kadang akan membuat usus bergerak lebih kencang gerakannya untuk memecahkan makanan-makanan itu akan membuat rasa mual. Jadi semua makanan, makan semuanya tidak apa-apa, tapi bertahap makannya. Tidak dalam jumlah banyak, saya ingin makan sekali lapar makan banyak, karena itu mengganggu juga. Enaknya dimakan sedikit-sedikit, tapi sering jeda, lebih sering. Untuk berapa jam lagi makan, berapa jam lagi makan, semua dimakan. Tidak ada pantangan yang dilarang. Ya baik, jadi memang nggak apa-apa makan ya, tapi sedikit-sedikit tapi sering ya dokter ya. Dan juga biasanya untuk ibu yang sebelum hamil suka dengan olahraga nih dokter, kemudian dinyatakan sama dokter hamil gitu. Nah pasti kan ada olahraga yang harus dibatasi. Kira-kira olahraga apa yang cocok gitu, dan pastinya kan juga ada yang ingin olahraga tetap sehat dan dengan si jabang bayinya atau si janinnya biar tetap kuat gitu. Baik, memang olahraga adalah salah satu cara untuk mengurangi stres tadi ya, faktor psikologinya, rasa mual. Di samping itu olahraga tetap akan menyehatkan kita maupun kandungan kita untuk mempersiapkan proses persalinan nantinya. Olahraga apa yang sebetulnya boleh dilakukan? Yang paling baik adalah olahraga ringan, jalan-jalan kaki ya. Hindari olahraga yang menyebabkan tekanan dalam perut meningkat. Misalnya apa? Sit up, angkat beban yang berat. Itu tekan dalam perut meningkat, karena di dalam perut itu ada kandungan yang sudah mulai membesar. Kalau ketekan-ketekan, kadang-kadang kandungan bisa menimbulkan kontraksi ya, kontraksi lama-lama bisa menimbulkan pendarahan sampai keguguran. Itu. Jadi olahraga tetap dilakukan, olahraga yang ringan aja. Iya, olahraga yang ringan ya. Dan juga Nita pernah dengarnya sebelumnya dokter ya, kalau misalnya pertanyaan Nita salah mungkin bisa diperbaiki juga. Ini didengarkan oleh sahabat sehat ya. Kami pernah mendengarkan adanya kontraksi palsu. Yang membedakan kontraksi palsu dengan kontraksi yang nyata atau asli menjelang persalinan, itu apa perbedaannya gitu? Ya, jadi betul itu. Jadi dari sejak awal pada setiap ibu-ibu hamil harus bisa mulai membedakan mana kontraksi palsu, mana kontraksi sebenarnya, mana gerak bayinya. Janin biasanya dalam perut mulai terasa bergerak, biasanya sekitar 5 bulanan boleh merasakan. Oleh karena itu, seorang ibu yang hamil harus mulai belajar merasakan gerak bayi. Nah, dengan demikian dia akan merasakan terus mana ini bergerak, mana ini berkontraksi. Nah nanti karena pada saat umur sudah makin tua, makin besar, kontraksi akan makin sering. Nah kalau orang tidak bisa merasakan geraknya,
ini bergerak atau berkontraksi. Ya, kalau bergerak ya ibu merasakan di dalam perut ada sesuatu yang bergerak. Kalau berkontraksi, perut itu di dalam kandungannya terasa kencang. Nah, mana yang membedakan kontraksi yang sebenarnya dengan kontraksi yang palsu? Kebanyakan kalau sudah mulai hamil agak membesar, ya ini namanya ada teorinya terodistensi. Makin tergang perutnya, makin sering menimbulkan kontraksi. Sehingga pada hamil yang tua, hamil yang besar, kontraksi akan berlanjut terus sampai terjadinya suatu persalinan. Nah, kalau kontraksi yang palsu itu bagaimana? Rata-rata hampir terjadi kontraksi. Ya, jadi kalau kontraksi pada hamil 5 bulan sekali-sekali tidak apa-apa. Sehari 3-4 kali kontraksi masih oke. Nah, kontraksi yang palsu dengan kontraksi benar biasanya pada saat persalinan. Ini orang menunggu-nunggu melahirkan ini. Saya sudah mau melahirkan apa enggak ya? Ini kontraksinya palsu atau kontraksi yang sebenarnya? Kalau kontraksi sebenarnya biasanya kontraksi terjadi secara rutin. Misalnya setiap 10 menit sekali. Tiap 10 menit kontraksi hilang lagi, kontraksi hilang lagi. Dan sifat kontraksinya makin lama dirasa makin kencang, makin keras. Kemudian lama kontraksinya makin lama makin dirasakan makin lama. Mungkin pertama kontraksi cuma 15 sampai 20 detik, sekarang menjadi 25 sampai 30, tidak lama lagi 30 sampai 35 detik dan seterusnya. Dan jarak antara kontraksi itu makin lama makin pendek. Yang tadinya 10 menit sekali, 3 kali, 4 kali berturut-turut, nanti ditunggu 1 jam lagi. Kok jadi tiap 9 menit ya? Nah, lama kontraksi biasanya 15 detik sampai 20 detik, ini kok jadi 25 detik sudah lebih lama. Kontraksinya sifatnya biasanya tidak terlalu terasa, sekarang kok mulai terasa perutnya sakit. Nah, itu kontraksi yang sebenarnya. Nah, di luar itu disebut kontraksi palsu. Misalnya gini, orang datang mau melahirkan, datang masuk rumah sakit. Kapan nih saya mau berangkat ke rumah sakit mau melahirkan? Dilihat aja nanti kontraksinya. Sekarang kontraksi oke, dilihat. Oh berapa menit kemudian kontraksi lagi. Oh 10 menit kemudian kontraksi lagi. Dilihat lamanya berapa detik? 15 sampai 20 detik. Oke, kemudian ditunggu lagi. Apakah 10 menit lagi kontraksi? Oh ternyata tidak. Terus kemudian berubah jadi 15 menit. Mundur. Habis kontraksi 15 hilang. Setengah jam lagi kontraksi lagi. Nah, itulah disebut kontraksi yang palsu. Kontraksi yang palsu berarti belum sampai di usia 9 bulan ya? Iya, bisa. 9 bulan pun orang mau melahirkan kan membedakan kontraksi sebenarnya atau mau melahirkan atau kontraksi yang palsu. Ya kontraksi palsu ya jangan masuk rumah sakit, nanti terlalu lama di rumah sakit menunggunya. Ya, jadi dengan perbedaan kontraksi palsu, kontraksi yang asli tadi seperti itu ya. Dan apabila dengan bayi yang prematur, biasanya kan dia keluarnya di usia 7 bulan ya, sebelum 9 bulan gitu dokter. Nah kira-kira kalau saat kontraksi palsu biasanya sampai usia kandungan berapa dokter? Jadi kontraksi palsu sebetulnya kontraksi terjadi bisa misalnya 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Saya katakan kalau satu hari 3, 4, 5 kali kontraksi masih oke, enggak apa-apa. Masih oke ya. Wajar, apalagi ibu malam-malam habis tendang bayinya perutnya kencang, itu kontraksi, itu masih wajar. Atau ibu habis tegang, kaget melihat ada kejadian apa, itu karena timbul kontraksi, bisa. Atau habis makan yang berlebihan timbul kontraksi. Atau habis misalnya dia masih ini anak hamil kedua, habis pegang-pegang sama kakaknya perut ibunya timbul kontraksi. Itu masih kontraksi yang wajar ya. Jadi kontraksi yang palsu ya boleh dikatakan palsu, tapi itu masih kontraksi yang wajar. Nah kalau tanda-tanda mau melahirkan seperti prematur, itu kan prematur biasanya kehamilan di bawah 8 bulan setengah itu disebut prematur. Nah bagaimana mengetahui ini? Datang pasien masuk rumah sakit, wah ini sudah kontraksi, kontraksi prematur atau kontraksi yang sebenarnya. Ya kembali lagi, kalau sudah tiap 10 menit ke bawah itu kontraksi sebenarnya. Berarti kalau masih prematur, bayi itu dicegah. Kontraksi ibu dikurangi, ada obat-obat tertentu untuk mengurangi kontraksi sampai menghilangkan kontraksi, sehingga melahirkan atau persalinannya bisa ditunda sampai usia cukup bulan, yaitu 8 bulan setengah sampai 9 bulan lewat 1 minggu. Iya baik, terima kasih dokter. Dan juga itu tadi yang disampaikan oleh dokter Jaya ya. Mungkin teman-teman atau sahabat saya juga silakan ingin bertanya lebih lanjut melalui WhatsApp dan juga SMS di 0856-0782-5058. Sekali lagi 0856-0782-5058. Baiklah sahabat sehat, jangan kemana-mana. Saya dan dokter Jaya akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini.
Baiklah sahabat sehat, kembali lagi bersama saya Alfianita dan Dr. Jaya dengan tema program hari ini menjaga kesehatan di masa kehamilan. Dan kita akan melanjutkan pertanyaan ya, kali ini juga pertanyaan dari sahabat sehat yang sebelumnya juga kita akan bahas sama-sama di sini. Dokter, ini ada yang bertanya ya, kita bahas sama-sama ya. Ini pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Sri berusia 24 tahun dari kota Samarinda. Dokter, apakah aman jika ibu hamil sering menghirup asap rokok, barangkali dari lingkungan ya, lingkungan sekitar, jika di lingkungan rumah dan di sekitar ada perokok aktif seperti suami yang sedang merokok? Kira-kira tanggapan dokter seperti apa untuk menjawab ibu hamil yang saat ini tengah hamil dan menghirup asap rokok di sekitarnya? Ya, baiklah. Jadi memang merokok itu adalah sesuatu hal yang tidak baik, ya, tidak sehat, baik untuk ibu hamil maupun yang tidak hamil. Ya, jadi sebaiknya ya kita menghindari merokok atau paling tidak seorang ibu yang pasif merokok, jadi misalnya suaminya atau lingkungannya sebagai perokok. Nah, ibu harus menghindarkan demikian karena memang selain merokok tidak baik untuk yang bersangkutan, juga tidak baik untuk yang di dalam perut, karena segala sesuatu di dalam perut, artinya bayi yang dalam kandungan itu akan tergantung dari ibunya. Apa yang ibu konsumsi, apa yang ibu hirup akan dimakan oleh ibunya, dimakan oleh janinnya juga. Jadi sebaiknya dihindarkan itu. Iya baik, jadi dokter seandainya si ibu ini udah terlanjur gitu ya menghirup asap rokok, apakah ini bisa berakibat dengan bayi gitu ya atau janin ketika ia lahir, nanti kan jadi bayi ya pastinya ya, si bayi ini lahir ya, apakah ini bisa menjadi pengaruh bahwa si bayi nanti bisa terkena asma atau ini ya saluran pernafasan yang menghambat seperti itu? Jadi ya baiklah, jadi sebetulnya seorang ibu yang hamil kalau sudah mempersiapkan kehamilan dengan baik, dia tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang perlu hindarkan. Andai kata sudah dia artinya terpapar dengan asap rokok ya, sebetulnya untuk selanjutnya kita menghindarkan hal-hal itu. Ya, selama tidak terlalu berlebihan itu masih baik-baik saja. Ya, jadi tidak akan berpengaruh terhadap kehamilannya. Terutama kalau ibu itu menyadari bahwa apa yang dikonsumsi harian itu mencukupi untuk kebutuhan janinnya. Terutama 3 bulan pertama. Ya, 3 bulan pertama disebut organogenesis. Jadi proses pembentukan organ tubuh itu terjadi dalam 3 bulan pertama. Dan selebihnya tidak bisa kita intervensi jauh lagi. Misalnya terjadi kecacatan 3 bulan pertama, kita kan tidak akan bisa merubah supaya tidak cacat, tidak mungkin. Oleh karena itu 3 bulan pertama itu yang asupan harus yang baik, ya, atau nutrisi yang baik. Ada namanya nutrisi sekarang disebutkan ada makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien kita makan hari-hari, ya, karbohidrat, protein, lemak. Nah, mikronutrien apa? Ya, multivitamin dan mineral. Itu yang kita asup setiap hari. Ya baik, terima kasih Dr. Jaya sudah menjelaskan kepada Ibu Sri berusia 24 tahun ya, masih sangat muda. Jadi memang kitalah yang harus mengatasi diri kita sendiri ya, apa yang baik untuk kita, apa yang baik buat anak kita juga. Dan selanjutnya ada lagi nih pertanyaan selanjutnya dokter, ini tidak henti-henti sepertinya ya, dari Ibu Rini berusia 21 tahun, lebih muda lagi dari Ibu Sri ya, kali ini di kota Lampung, jauh ya dokter. Ini ada yang bertanya, makanan apa yang bagus untuk janin agar anak nantinya punya kecerdasan otak yang baik saat sudah besar? Apakah ini juga makanan bisa jadi pengaruh selanjutnya? Kan pastinya dengan orang tuanya diajarkan lagi seperti apa, ataukah memang ada makanan khusus dan atau suplemen khusus yang bisa kita konsumsi dokter? Silahkan. Ya, baik, jadi inilah harapan seorang ibu ya terhadap apa yang dikandungnya sampai suatu anak itu melahirkan dengan harapan nanti itu anak lahir dengan sehat dan cerdas. Ya. Untuk itu perlu persiapannya. Jadi nutrisi apa? Saya bertanyakan, sangat penting nutrisi. Seperti saya katakan tadi, nutrisi itu bisa berupa makronutrien dan mikronutrien. Jadi yang penting harus ada proteinnya. Ya, protein itu gampang bisa dicari dari protein hewan atau protein dari tumbuhan. Protein dari nabati atau tumbuhan bisa berupa dari kacang-kacangan, tahu, tempe bisa. Protein hewan bisa berupa dari daging, ikan, telur itu. Ya, dari hewan. Nah, di samping itu kita perlu mikronutrien tadi, yaitu tadi dari multivitamin dan mineral.
Oleh karena itu kan organ tubuh kita kan tidak dibentuk oleh satu bahan saja. Misalnya untuk rambut yang baik, harus perlu vitamin E, perlu vitamin B. Untuk mata yang baik, kadang kita perlu vitamin A. Untuk pertumbuhan tulang atau gigi yang baik perlu kalsium. Jadi semua itu dibutuhkan. Makanan apa? Bervariasi jauh lebih baik daripada makan yang tunggal. Misalnya hari ini makannya sayur A terus, lebih baik hari ini sayur A, besok sayur B, dan seterusnya. Iya, baik. Jadi kalau untuk keturunan memang sudah ditetapkan ya. Contohnya rambut keriting nggak bisa lurus ya, dokter ya. Mungkin rambut keriting jadi lebat gitu ya. Mungkin warnanya yang lebih terang, hitamnya jadi nanti lebih bercahaya, lebih berkilau seperti itu ya. Dan juga ada lagi dari Ibu Wulan berusia 26 tahun dari Makassar. Kali ini kehamilan pertama nih, Dok. Nih kehamilan pertama pasti ada rasa-rasa takut-takut, ada rasa-rasa bahagia ya, pasti ada bingung-bingung juga ya, pasti dokter selalu mengalami ya dengan pengalaman ibu-ibu muda juga. Ini kehamilan pertama saya, Dok, ya kadang saya sering merasa stres karena suami saya kerja. Ini tadi yang sudah kita awal bahas ya, dan saya sendirian di rumah. Seperti butuh teman untuk ngobrol, bagaimana agar ibu hamil tidak mengalami stres di masa kehamilan. Ya, baik ya. Seperti tadi kata, pokoknya persiapan kehamilan harus baik. Kita sudah tahu waktu sebelum menikah calon suami kita bekerjanya di mana. Kita tinggal dengan siapa, tinggal di rumah sendiri, tinggal dengan rumah mertua atau tinggal dengan orang tua. Terus suami bekerjanya tiap hari ketemu apa tidak. Nah, oleh karena itu persiapkan diri dengan baik. Kan kita tidak bisa merubah kondisi suami. Kita sudah menikah, aku sudah hamil, kamu berhenti aja kalau enggak, atau kerja di tempat lain. Iya, kalau ada tempatnya. Oleh karena itu, persiapkan diri mental dengan baik. Jadi, selama kita mempersiapkan diri mental dengan baik, akan persalinan atau kehamilan itu akan berjalan dengan baik sampai terjadi persalinan. Sebaliknya, kalau dia tidak mempersiapkan sebuah kehamilan, tidak bangun tiba-tiba hamil, kemudian dia stres seperti dia, antara senang, bingung, cemas, bingung bagaimana menghadapi kehamilan, ya, senang ya daripada orang lain menikah sekian tahun tidak hamil-hamil. Stresnya gimana? Suamiku jarang pulang. Nanti kalau terjadi ini apa yang kita lakukan? Oleh karena itu tidak perlu cemas, tidak perlu panik. Yang penting disyukuri saja. Karena sebuah kehamilan itu kan sesuatu hal yang kita cari. Betul. Ya. Jadi tidak perlu cemas, berpikir positif. Jadi kita tahu persiapan kehamilan seperti apa. Banyak baca buku, banyak dengar radio. Banyak nonton di TV bagaimana cara menjalani sebuah kehamilan. Iya, jadi buat Ibu Wulan semangat ya. Jadi memang banyak referensi yang bisa dibaca seperti buku-buku edukasi atau mungkin ada video-video bayi yang menghibur diri kita sendiri, dan juga komunikasi mungkin suaminya kalau kangen di video call ya, boleh ya. Udah gampang teknologi, jadi digunakan aja sebaik-baiknya. Ini lagi dari bapak-bapak ini menanyakan ya, menanyakan soal istri. Ayah muda di Kota Samarinda berusia 24 tahun yaitu Bapak Aris. Istri saya usia kandungannya sudah 4 bulan. Tapi berat badan belum ada naiknya. Ini kehamilan pertama. Khawatir sekali kalau janin saya tidak berkembang. Apakah ini masih hal yang normal, Dok? Gitu. Baiklah. Jadi untuk Pak Aris, jadi memang kehamilan itu memang harus dipantau. Ya, sekarang kan alat sudah canggih, bisa di USG. Untuk perkembangan bayi bisa dilihat dari hasil USG-nya. Memang kenaikan berat badan ibu hamil sampai 5 bulan itu tidak ekstrim naiknya. Jadi jangan panik. Kadang-kadang sampai hamil 5 bulan tuh naik 2 kilo sudah ideal itu. Jadi kalau 4 bulan tidak naik, nah sekarang kita tanyakan apakah betul tidak naik. Jadi paling tidak sebelum hamil kita timbang berat badan dulu, yang paling sederhana. Nanti sampai tiap bulan kita timbang, karena sampai 5 bulan naik 2 kilo, 3 kilo itu masih normal aja itu. Jadi mungkin tergantung hormon atau bagaimana, Dok? Ketika kita mungkin ini menaikkan berat badan gitu ya, yang menaikkan berat badan selama masa kehamilan, kira-kira makanan apa yang bisa kita konsumsi? Apakah coklat atau manis-manis? Kan biasanya seperti itu ya. Betul. Jadi memang untuk menaikkan berat badan salah satunya karbohidrat, ya akan dipecah jadi gula. Tadi ya makan coklat yang manis, makan apa yang manis, itu meningkatkan berat badan. Tetapi jangan terlalu khawatir dengan istilah kenaikan, tidak kenaikan berat badan ya. Yang penting 5 bulan pertama itu naik 2 kilo, 3 kilo sudah baik itu. Aman ya, kalau Dok, kenaikan yang berlebih malah itu berisiko. Risikonya apa? Terjadi preeklamsi nanti atau keracunan kehamilan, atau istilahnya
tekanan darahnya meningkat pada saat ibu hamil setelah di atas 5 bulan. Jadi karena pemicu orang terjadinya tekanan darah tinggi selain usia, jadi kenaikan berat badan yang berlebih tadi. Iya, baik ya, terima kasih dokter, dan juga terima kasih Bapak Aris sudah menyampaikan keresahannya ya. Jadi aman-aman saja ya Bapak Aris ya, jangan dibawa pusing ya, karena kalau sampai usia 5 bulan masih aman ya dokter ya. Dan juga ini satu lagi nih dokter, dari Ibu Rius berusia 27 tahun di Lampung. Kakak saya usia kehamilannya 7 bulan. Sejak hamil badannya jadi gatal-gatal, kemerahan dan jerawatan. Sudah dikasih obat sama dokter tapi masih belum ada perubahan. Apakah ini memang karena faktor hamil ya dok? Dan kira-kira apakah setelah melahirkan nanti akan sembuh total? Ya, baik. Memang betul sering ibu hamil mengeluh gatal-gatal, jerawatan. Memang itu karena pengaruh hormonalnya ya. Kalau memang gatal-gatal, ya paling dikasih obat gatal, misalnya apa, sejenis cetirizine atau antihistamin yang lainnya. Kemudian kenaikan berat badan yang berlebih itu akan memicu rasa gatal-gatal juga. Jadi jaga aja kebersihannya. Misalnya kalau sudah mulai berkeringat, mandi, kemudian pakailah baju yang gampang menyerap keringat. Ya, jangan cari bahan yang terbuat dari nilon yang susah menyerap keringat gitu. Yeah. Kemudian kalau jerawatan, karena juga pengaruh hormonalnya. Jadi kalau jerawatan ya cuci muka yang bersih, jangan habis misalnya pakai make up apa-apa, misal ke acara kemana, pulang dari rumah harus segera dibersihkan. Kemudian pakai lembab mungkin lebih baik gitu. Ya, jadi aman tidak dok kalau sebenarnya ibu hamil untuk menggunakan make up ya atau skincare? Ya, kadang-kadang kan ada juga kandungan skincare yang tidak cocok untuk ibu hamil gitu. Ya, baik. Pemakaian perawatan wajah memang kita harus tetap hati-hati. Jadi kalau usahakan hindarkan perawatan wajah yang mengandung merkuri, ya kan, kebanyakan kan orang pemutih itu kan kebanyakan mengandung merkuri. Ya, walaupun merkuri itu sekarang kan sebetulnya tidak dibolehkan untuk dipakai, terutama pada ibu-ibu hamil karena menyebabkan cacat bayinya. Alangkah baiknya kalau memang kita mau pakai skincare atau apapun, konsultasikan dokter yang merawat kulit Anda. Iya, baik, jadi kita kalau mau aman ya kita konsultasikan dulu, jangan takut untuk konsultasi, jangan malas juga. Dan itulah tadi pertanyaan yang sudah kami sampaikan kepada Dokter Jaya. Dokter Jaya sudah memberikan penjelasannya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah ingin bercerita, dan sahabat sehat pastinya mendengarkan juga. Terima kasih untuk Dokter Jaya yang sudah memberikan edukasi mengenai menjaga kesehatan di masa kehamilan pada hari ini. Dan terima kasih juga sahabat sehat sudah memberikan pertanyaannya, sudah kita bahas secara tuntas ya. Untuk yang mau menambahkan atau bertanya lebih lanjut juga boleh di WhatsApp dan juga SMS nanti di segmen berikutnya. Sahabat sehat yang lainnya, terima kasih sudah mendengarkan program ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua mengenai kesehatan di masa kehamilan, dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Acara ini dipersembahkan oleh SOS Global Ministries dan Radio Foster serta disiarkan di 30 jaringan radio BSK Media. Saya Alfianita, terima kasih dan sampai jumpa. Baru saja Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry.